Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Habibi dengan NIM 2019 55 20 20 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari kelompok kami, yaitu aplikasi Bajalan Sorong, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui tempat-tempat yang ada di Kota Sorong, seperti tempat-tempat mall, destinasi atau tempat wisata, tempat ibadah, masjid, gereja atau vihara, mau pasar, sekolah, SPBU, dan tempat-tempat lainnya. Sebelum itu, saya akan membahas dulu mengenai login dari aplikasi Bajalan Sorong. Oke. Ketika kita membuka aplikasi Bajalan Sorong, untuk tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk tampilan aplikasinya. Untuk source kodenya teman-teman juga bisa lihat di samping. Oke, di sini untuk tampilan source kodenya. Di sini saya menggunakan Constraint Layout. Oke, kalau sudah, ini merupakan tampilan dari layoutnya. Ini seperti kalian lihat di aplikasinya. Ada di aplikasi ini, untuk login ke aplikasinya, kita hanya membutuhkan email dan password. Sebelum ketika kalian belum mempunyai akun, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu adalah kita klik register. Kalau kita klik register, teman-teman lihat untuk tampilan registernya akan seperti ini. Untuk tampilan registernya, untuk source kodenya juga akan seperti ini. Ini merupakan tampilan source kodenya. Untuk tampilan desainnya yang kalau sudah jadi, kalian bisa lihat gini. Ini untuk text view-nya, ini logo. Ini text view, ini button. Oke, jadi sebelum kita login dulu, hal yang perlu kita lakukan adalah register terlebih dahulu. Di sini kalian tinggal buat akun kalian terlebih dahulu. Contoh, saya membuat akun habibi@gmail.com. Untuk passwordnya, saya masukkan juga Habibi. Oke, di sini saya akan membahas dulu mengenai register. Oke, teman-teman bisa lihat dulu di sini. Oke, kalian bisa lihat ketika kita menginput, ini akan otomatis yang kita inputkan mengenai email maupun password ini akan tercatat di Firebase atau database kita. Maka siapa-siapapun yang buat akun maupun login itu akan kita tahu, kita bisa cek melalui Firebase. Kemudian kalian bisa lihat di sini, email tidak boleh kosong. Ini maksudnya apabila kalian jika klik register, di sini contoh, emailnya kita kosongkan, lalu kita mau pilih ini, contoh ya, kita langsung tinggal masukkan password. Maka akan ada tulisan warna merah ini, teman-teman bisa lihat ada tanda merah. Akan ada tulisan email tidak boleh kosong. Fungsinya itu ya ini. Kemudian jika email not valid, ini ketika kalian buat akun contoh, satu akun sudah jadi tadi, misal Habibi Basri, contoh habibi@gmail.com. Saya buat akun contoh Habibi Gmail, kemudian passwordnya juga Habibi. Saya register. Ini kan otomatis udah berhasil. Saya kembali register lagi. Nah, di sini saya mau buat lagi nama Habibi gmail.com. Passwordnya beda, contoh passwordnya beda 123456. Itu otomatis tidak akan bisa, soalnya akun kita itu sudah terdaftar sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai jika password kosong. Kalau password kosong ini,
Misal kita hanya masukkan email saja, contoh Habibie 1, kita masukkan email saja, passwordnya kita kosongkan lalu kita register, maka ada tulisan password tidak boleh kosong. Oke, kemudian kita bahas mengenai jika password kurang dari 6 karakter. Seperti ini. Misal contoh saya tambahkan lagi sini, kita mau buat akun lagi. Di sini passwordnya 1 2 3 4 5. Ketika kita klik register, maka akan ada tulisan password minimal terdiri dari 6 karakter. Oke. Kalau sudah jika register berhasil, maka otomatis kita akan pindah atau menuju ke login activity. Dari activity register kita akan pindah ke login activity. Ini kita sudah masuk ke login activity. Untuk tampilan login activity-nya seperti ini. Contoh, kalian lihat lagi untuk search kodenya. Untuk prosesnya itu untuk validasi email dan passwordnya itu sama sebelumnya seperti register. Mulai email tidak boleh kosong, kemudian email juga tidak boleh valid, password tidak boleh kosong, dan password juga itu minimal terdiri dari 6 karakter. Oke, contoh kita login dulu ke Habibie gmail.com, lalu kita masukkan sandi Habibie. Kita login, maka otomatis kita berhasil masuk ke daftar menu. Coba kita ulang lagi. Misal di sini saya salahkan lagi, tambahkan, lalu di menu login tadi saya tambahkan Habibie1gmail.com, lalu sandinya Habibie. Kita nggak akan bisa masuk karena login kita gagal, akunnya belum pernah dibuat sebelumnya. Oke, kemudian kita membahas apakah aplikasi ini berjalannya itu menggunakan internet atau offline gitu. Oke, seperti teman-teman lihat di sini untuk Android manifestnya itu kalian bisa lihat. Ini untuk login activity-nya itu bukan ini. Untuk aplikasi Bajalan Sorong ini membutuhkan internet, seperti kalian bisa lihat, khusus permission Android, name Android permission internet. Di sini harus membutuhkan internet untuk login. Contoh, tadi kan kita udah berhasil login karena kita sudah terhubung sama internet. Coba kalau kita matikan internetnya, saya matikan wifi, kemudian kita login ke akun tadi yang kita buat, gmail.com, kemudian Habibie. Oke, maka otomatis tidak akan bisa masuk ke aplikasinya. Apabila kita nyalakan lagi wifi-nya, kita nyalakan wifi, lalu kita login lagi, maka berhasil masuk ke daftar menu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk di login activity Java-nya. Nah, apabila kita berhasil login dari login activity, maka kita akan menuju ke main activity. Oke, di sini teman-teman sekarang kita masuk ke main activity. Untuk main activity ini teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Ini merupakan main activity atau menu dari aplikasi Bajalan Sorong. Kalian bisa lihat untuk source kodenya, kalian juga bisa lihat di sini. Saya menggunakan background. Ini background yang warna hitam, ini background. Kemudian untuk fitur-fitur atau menu-menu apa saja yang ada di Bajalan Sorong, teman-teman bisa lihat juga. Di sini ada school, ada bank, ada mall, ada hotel, ada restoran, market, destination, religi, airport, hospital, harbor, SPBU, cafe, general, about, dan juga untuk keluar dari aplikasinya.
Oke, untuk desainnya kalian bisa lihat lagi untuk desain aplikasi dari Bajalan Sorong. Kayak gini untuk desainnya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke main activity-nya. Teman-teman bisa lihat, pertama itu kita akan button dulu. Button itu yang mana? Button itu yang ada tulisan search ini. Search yang ini, button itu adalah search. Ketika kita klik search-nya ini, ya maka kita akan masuk ke menu dari aplikasinya gitu. Ntar keluar, coba kita login lagi. Oke, yang search ini merupakan buttonnya yang di bawah menu ini. Jadi sebelum itu kita buat ini dulu, buat ID pada button-buttonnya. Contoh, kalian klik yang search ini. Salah. Nah, yang search ini kalian harus pakaikan ID. Ganggu. Nah, contoh, di setiap button itu kalian wajib menggunakan ID. Contoh Android, ini ada ID-nya itu bank, ID-nya bank, school, ID-nya juga school. Ketika kalian lihat di sini, kita ketika masuk di main activity untuk memanggil agar tombol button itu bisa bekerja, kita mengetikkan button school, bank, mall, hotel, restoran, market, destination sampai seterusnya, sampai tombol exitnya. Kemudian kita sebut lagi untuk button school, ini kita sebut lagi school. Kemudian kita membahas yang ke ini. Nah, apabila kita pada main activity, di main ini kan masih merupakan main activity yang merupakan yang menu-menu tuh. Nah, ketika kita pencet tombol button school, itu kita akan masuk ke menu school. Nah, menu school ini yang mana? Menu school ini yang akan menampilkan daftar-daftar tempat-tempat sekolah atau sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong seperti ini. Kita keluar dulu, kita kembali ke menu activity. Kemudian apa sih yang namanya ini set on click listener. Ini merupakan tombol untuk mendengarkan pengguna saat mengklik tombol tersebut. Nah, ini harus kita untuk untuk set on listener ini kita wajib untuk membuatnya. Kemudian kita intent untuk intent ini merupakan penghubung interaksi antar activity. Contoh, nah seperti yang tadi, login kita mau pindah ke register atau register pindah ke login, itu kita harus menggunakan intent gitu. Contoh kalian lihat, ini intent main activity. Ketika kita klik search pada menu school, maka akan muncul daftar list school. Kemudian ketika kita pencet bank akan muncul pada menu, maka kita akan masuk pada list view pada bank, yang daftar bank yang ada di Kota Sorong. Ketika kita pencet mall, maka kita akan pergi ke mall gitu. Seperti kalian lihat di sini, kita scroll lagi sampai bawah. Nah, kemudian about ini merupakan tentang aplikasi yang akan kita buat. Merupakan tentang aplikasi, seperti siapa nama-nama pembuatnya, nama-nama pembuat dari aplikasi ini. Untuk exit ini, ketika kita mencet tombol exit, itu otomatis kita keluar dari aplikasi. Contohnya kita keluar dulu, close, kayak gitu. Itu fungsinya dari aplikasi, itu merupakan contoh dari exit gitu. Oke, lalu kita masuk pertama ke school. Ketika dari main activity kita ketika waktu di menu activity, nah kita kalau pencet school itu kita langsung akan masuk ke school.
Nah, seperti teman-teman lihat, di sini saya pencet search. Nah, di sini sudah ada list view dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong, dan ini sekolahnya tidak kita ambil semua karena berhubung waktu juga dan membutuhkan waktu yang lama kalau untuk sekolahnya diambil semua, dan yang kedua itu untuk penyimpanan aplikasinya juga membutuhkan banyak gitu. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini ada sekolah SD Yapis Al-Jihad, SD Kristus Raja, SD An-Nur Yapis, sampai ada SMP, ada SMA, SMK, ada juga kampus Universitas Muhammadiyah Sorong, ada Politeknik juga. Teman-teman bisa lihat contoh. Saya masuk ke activity school ya. Oke, ini activity school. Kalian bisa lihat activity schoolnya. Untuk desain activity schoolnya seperti ini. Dia bentuk list view. Nggak muncul ya. Ya, seperti ini ya. Cuma kalian fokus saja ke ininya, list view-nya. Ini memang nggak ada karena ini untuk model yang kita gunakan itu list view, bukan recycle view maupun yang lainnya. Kalian bisa lihat ketika kita contoh ya, kita kita buka dulu Java-nya, dan bukan Java School. Java School. Oke nih. Ya. Untuk kode Java-nya tuh, tampilannya seperti ini. Kita buat string dulu. Kita masukkan semua daftar nama-nama sekolah. Contoh ini SD Yapis Al-Jihad, SD Kristus, SMP, SMA sampai Politeknik. Nah, kemudian kita panggil list view-nya. Nah, kalau sebelumnya itu kita ambil di sini, ini penting kita ambil list view schoolnya. Kalian bisa lihat juga sini ini. Nah, ID-nya kita masukkan ID-nya di sini. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk tampilannya if position sama dengan 0, ini urutan pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, kalau di Yapis Al-Jihad ini kan paling atas. Nah, ketika kita pada menu school, kita pencet SD Yapis Al-Jihad, maka otomatis kita akan masuk ke activity school SD Al-Jihad. Nah, kita masuk. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian pada activity school SD Al-Jihad ini saya juga menambahkan tombol button. Ketika mau keluar dari aplikasinya, kita bisa keluar juga kita bisa kembali ke menu utama aplikasi. Nah, di sini ada button back, back sama dengan view by ID dalam kurung r.id.back. Nah, ketika ini sudah ada intan-intan juga ketika pada activity school SD Al-Jihad ini, maka kita akan kembali ke main activity. Contoh saya keluar kembali. Nah, maka otomatis kita akan kembali ke menu atau main activity. Untuk selebihnya seperti gitu. Mulai untuk semua menu, mau bank, mau mall, hampir semua sama dengan school. Kemudian kita bahas mengenai about atau tentang aplikasi. Paling awal activity-nya, kita cari activity about. Nah, teman-teman bisa lihat untuk tampilannya seperti ini. Untuk about aplikasi atau tentang aplikasi kami, ini ada email Bajalan Sorong, ini ada teknik informatika UM Sorong, ada tim Bajalan Sorong. Nah, ini merupakan tampilan dari about Bajalan Sorong.
Nah, seperti teman-teman bisa lihat, ini ada CEO atau leader saya sendiri, Habibi, ada Nathanael Adam, ada Edi. Nah, di sini juga pada abot ini saya tambahkan juga tombol back atau kembali. Nah, ketika kita pencet kembali pada menu abot, kita akan kembali juga ke menu utama atau main activity. Nah, kemudian bagaimana cara terakhir kita akan mengecek mengenai Firebase dari aplikasi Bajalan Sorong. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai Firebase atau database dari aplikasi Bajalan Sorong. Untuk database-nya sini saya menggunakan Firebase. Lalu untuk kita mengecek akun-akun yang sudah dibuat itu di mana, untuk mengeceknya kalian tinggal klik authentication. Lalu kalian sebelumnya kalian pastikan dulu ini enable untuk aplikasi Bajalan Sorong itu menggunakan email dan password saja, maka saya enable yang ini. Kemudian kita cek akunnya di mana. Untuk cek akunnya yaitu users ini, kalian bisa lihat. Contoh ketika saya membuat akun baru, akunnya Sofyan, contoh ya, sofyan@gmail.com. Lalu sandinya juga Sofyan. Lalu saya register, maka kita reload Sofyan. Kita ini akun Sofyan itu sudah berhasil dibuat kayak gini untuk database dari aplikasi Bajalan Sorong. Kalau untuk akun-akun juga kita bisa hapus, delete, maupun kalau ada akun yang lupa password, kita reset password bisa. Untuk nonaktifkan akun kita juga bisa, untuk hapus juga bisa. Contoh saya hapus. Kalau kita login lagi menggunakan sofyan@gmail.com, Sandi Sofyan, maka tidak akan bisa login. Oke, baik, demikian penjelasan mengenai aplikasi Bajalan Sorong. Kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.